若是当时被他偷袭，看来你还真不一定是极竟然要死无葬身之地了。这乱星海哪干的弟子，先听这一剑再说吧。在下还有的是。这么多万年天雷主。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Presidi yang mendapatkan serangan mendadak dari suara misterius. Dan hanya dalam sekejap, kini tubuhnya terjatuh dari ketinggian. Bahkan saat ini, dirinya sudah kritis dan hampir mati. Menjelang kematiannya, Presidi memanggil nama Hanli. Tapi belum sempat berjabat tangan, ia keburu tewas. Dan kini, Hanli hanya bisa memejamkan matanya. Tak berselang lama, terdengar suara dari Master Tulang yang bernama Xuangu. Ia mengatakan bahwa aku membutuhkan tubuh yang cocok, dan siapakah di antara kalian yang mau berkorban? Merasa adanya ancaman, Hanli segera mengeluarkan gulungan burung Xiang. Hal itu pun membuat Master Xuangu cukup terkejut, karena ternyata masih ada orang yang bisa menggunakan teknik pengusir roh. Padahal teknik ini sudah lama hilang dari Laut Bintang Kekacauan. Tak berhenti sampai di situ, ia juga merasa bahwa sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Sedangkan Hanli kembali mencari keberadaan Master Xuangu, karena sekarang ini bayangannya menghilang lagi. Kemudian di luar pelindung muncullah sesosok tengkorak. Dan tengkorak itu perlahan berubah menjadi jiwa Master Xuangu. Bahkan hal itu membuat Jin King semakin ketakutan. Sementara itu, Kuhun segera mengeluarkan senjata miliknya. Dan ternyata serangan dari Master Xuangu mampu menghancurkan pelindung mereka. Sehingga kini Hanli langsung mengeluarkan burung Xiang kembali. Master Xuangu yang melihat hal itu berkata, "Jika ini adalah burung Xiang yang asli, mungkin aku masih bisa takut. Tapi karena hanya secercah roh saja, itu bukanlah apa-apa." Master Xuangu langsung menghempaskan serangan ular. Begitu pula dengan Hanli yang mencoba menghalaunya. Namun rupanya burung Xiang tak berkutik di hadapan ular tersebut. Tak berhenti sampai di situ, kini justru merekalah yang malah terkena serangan. Apalagi burung itu terus menyerang ke segala arah. Bahkan kini burung Xiang berhasil dikalahkan. Hanli bertanya-tanya, mungkinkah orang ini telah berada di tahap Naskensol sewaktu masih hidupnya? Tapi ia meragukan hal itu, karena jika memang di tahap Naskensol, mengapa dirinya harus bersusah payah membuat jebakan seperti ini? Sehingga kemungkinan orang ini pasti memiliki kelemahan. Di saat Hanli sedang berpikir, ia juga sambil melancarkan serangan. Tapi serangan itu tak terlalu berarti. Dan kini justru burung Xiang ditelan oleh jiwa Master Xuangu. Setelah itu, Master Xuangu berkata bahwa kini aku mulai tertarik denganmu. Sedangkan Kuhun dan Jin King akan kulepaskan jika kau mau menyerahkan tubuhmu. Jin King yang mendengarnya ingin meminta maaf pada Hanli. Tapi Hanli mengerti bahwa pertarungan ini sangatlah berbahaya. Sehingga jika kau ingin pergi, maka aku tak akan menyalahkanmu. Jin King menjelaskan bahwa iblis tua ini begitu kuat. Sekalipun aku bekerja sama denganmu, juga akan sulit untuk menang. Dan Jin King pun terlihat bertambah ketakutan. Master Xuangu berkata, apakah kau menolak tawaran dariku? Dan kalau begitu, maka kalian akan menjadi makananku saja. Bahkan Jin King yang melihatnya kembali meminta maaf. Dan ia berjanji jika Hanli selamat, maka dirinya akan memberikan apapun pada Hanli.
Dan saat itu juga, Jin King segera kabur dari sana. Master Xuangu yang melihat hal itu menjadi sangat kesal, karena dianggapnya Jin King adalah orang yang terlalu takut akan kematian. Dan ketika dirinya hampir keluar dari tempat itu, tiba-tiba ada rantai yang membunuhnya. Tak berhenti sampai di situ, Master Xuangu juga mengambil hati Dao milik Jin King, dan ia mengerti bahwa Han Li telah menyadari hal ini. Jika Master Xuangu tak akan membiarkan siapapun keluar hidup-hidup. Master Xuangu berkata, apakah kau tak ingin tahu tentang alasannya? Tapi Han Li menjawab, jika kau ingin bilang, maka tak perlu kutanya. Lagi pula hal itu akan membuang waktuku. Mendengar jawaban itu membuat Master Xuangu sangat marah. Karena sudah mau mati saja, Han Li tak merasa takut. Dan kepribadian macam ini justru membuat Master Xuangu semakin tertarik pada Han Li. Master Xuangu memberitahu, jika aku masih hidup, mungkin kau akan kujadikan murid. Tapi sayang, sekarang ini aku hanya ingin membalas dendam pada kedua muridku, yang salah satu muridnya adalah tetua Jin. Han Li mengatakan, jika tak ada gunanya, kau banyak bicara. Sehingga saat itu juga Han Li bersiap dengan pedang miliknya. Melihat teknik cahaya pemurnian darah, kini Master Xuangu beranggapan jika Han Li berada di bawah sekte milik tetua Jin, ataupun milik satu muridnya lagi yang bernama Jisuan. Han Li bertanya, apakah maksudmu adalah Grandmaster Jin dari Pulau Kegelapan Mutlak? Dan hal itu justru membuat Master Xuangu semakin muak, karena berani-beraninya Jin menyebut dirinya sebagai Grandmaster. Secara tiba-tiba, Master Xuangu mengambil alih tubuh Kuhun, dan kini Kuhun langsung menyerang Han Li. Bahkan serangan itu mampu melukai tubuhnya. Han Li segera menelan pil untuk menyembuhkan luka. Sedangkan Kuhun kembali melancarkan serangan. Bahkan Han Li kebingungan mengapa Master Xuangu bisa dengan mudah mengambil alih tubuh Kuhun. Han Li yang terus diserang mencoba untuk menjerat Kuhun, tetapi Kuhun berhasil terlepas dari ikatan itu, sehingga pertarungan di antara mereka kembali terjadi. Ketika pertarungan berlangsung, Han Li terlihat sedikit kesulitan. Karena bagaimanapun juga, tubuh Kuhun berada di core formasi tahap menengah. Dan karena terpaksa, Han Li pun mengeluarkan pedang bambu guntur. Bahkan Master Xuangu juga terkejut mengetahuinya. Di saat Kuhun kembali menyerang, Han Li segera menggunakan lonceng jiwa. Dan ternyata lonceng itu berhasil membuat Kuhun berhenti. Tapi meskipun begitu, wajah Kuhun terlihat sangat kesakitan. Dan secara tiba-tiba, Kuhun kembali menyerang lagi karena Master Xuangu lebih kuat darinya. Han Li yang terkena serangan itu sampai terpental cukup jauh. Bahkan Kuhun terus saja menghajarnya. Sampai-sampai Han Li sangat kesal, padahal sedikit lagi rencananya akan berhasil. Master Xuangu berkata bahwa aku berubah pikiran, karena sepertinya tubuh inkarnasi ini memiliki hubungan yang tak biasa denganmu. Kemudian secara perlahan, Master Xuangu menarik tubuh Kuhun dan mendekat ke arahnya. Sementara itu, Han Li berpikir bahwa Master Xuangu memang ingin mengambil tubuh milik Kuhun. Dan jika ia mendapatkan tubuh tersebut, maka dirinya akan semakin sulit untuk dikalahkan. Dan karena tak punya pilihan lain, Han Li pun harus menghentikan hal itu terlebih dahulu. Bahkan saat itu terjadi, Han Li teringat akan semua waktu yang pernah ia lewati bersama Kuhun. Dan setelah itu, Master Xuangu pun segera mengambil tubuh Kuhun. Han Li berpikir jika Master Xuangu hanya ingin membuatnya marah dan menjebak dirinya. Namun ia berkata bahwa aku tak akan jatuh ke dalam jebakannya. Master Xuangu mengatakan bahwa tubuh ini sangatlah luar biasa.
sedangkan Hanli sudah bersiap dengan pedang guntur miliknya. Namun Master Xuangu menjelaskan bahwa waktu itu aku memberikan teknik klon inti jahat pada muridku yang tak tahu diri. Jadi batasan yang ada di tubuh ini mana bisa mempengaruhiku. Hanli menjawab bahwa metode yang kau miliki memang hebat, tapi itu hanyalah tubuh inkarnasi, jadi tak masalah kau mengambilnya. Namun dua murid yang kau sebut Ji Yin dan Ji Xuan, aku sama sekali tak mengenalnya. Hanli juga menegaskan bahwa aku tak ingin terlibat dalam urusanmu. Dan teknik klon tubuh ini aku mendapatkannya dari sebuah gulungan. Mendengar penjelasan itu membuat Master Xuangu tak percaya dengan perkataan Hanli. 不过是一具分身而已，很能困难。有本座呢？是在下从一册书简内得到炫，在下并不认识。Master Xuangu menebak jika Hanli adalah murid dari mereka berdua. Dan ia mengatakan, apakah kau kira jika kau tak mau mengaku, maka aku akan membiarkanmu hidup. Dan kemudian Master Xuangu segera mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Hanli. Tapi Hanli menggunakan formasi pedang guntur untuk menahan serangan tersebut. Lalu Master Xuangu kembali melancarkan serangan yang membuat retakan di tempat tersebut. Bahkan Master Xuangu juga mengeluarkan teknik ribuan tulang untuk mengepung Hanli. Melihat hal itu, Hanli segera menghempaskan serangan pedangnya untuk melarikan diri. Tapi Master Xuangu tak tinggal diam. Dirinya langsung menyatukan tulang-tulang tersebut dan kembali melancarkan serangan. Hanli pun segera bergegas membalas serangan darinya dengan pedang guntur miliknya. Tapi saat serangan itu dilancarkan, Master Xuangu berubah menjadi sebuah kepompong darah. Hanli tak tinggal diam dan ia terus menghempaskan serangan untuk menghancurkan kepompong darah tersebut. Tapi Hanli tak berhasil meski ia terus mencoba menghancurkannya. Ia berkata bahwa cahaya darah Master Xuangu sangat berbeda dengan milik Kuhun. Dan sepertinya cahaya darah itu hanya berisi dengan roh jahat. Tapi walaupun begitu, mungkin masih bisa dikalahkan dengan teknik guntur dewa pengusir roh jahat. Maka jika ada kesempatan, mungkin saja aku bisa mengalahkannya. Dan di dalam kepompong darah itu terlihat tubuh Kuhun yang perlahan menghilang. Lalu secara tiba-tiba kepompong darah tersebut meledak seketika. Akibat dari ledakan tersebut membuat Hanli sampai terpental. Dan saat kepompong darah terbuka, muncullah di sana wujud asli dari Master Xuangu. Master Xuangu menjelaskan bahwa teknik ini disebut dengan teknik pemurnian gelap. Dan teknik klon inti jahat hanyalah salah satu teknik paling dasar. Kemudian Master Xuangu membangkitkan kembali tubuh Jin King dan teman yang lainnya. Sehingga hal itu membuat nyawa Hanli semakin terancam. 其中的皮毛吧，煞丹分身。Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Hanli yang mengeluarkan serangga emas miliknya. Bahkan ia juga menggunakan boneka gorila untuk menghadapi Master Xuangu. Dan ternyata pedang bambu guntur mampu membuat Master Xuangu sampai kewalahan. 若是当时被他偷袭， 看来你还真不一定是极竟然要死无葬身之地了。 这乱星海哪院的弟子，先接着一剑再说吧。在下还有的是。这么多万年天雷者。 Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.